Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Huri, NIM 23010101070. Dengan di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas satu mata kuliah Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Ira Diana Solihati, SSI, MMSI. Baik, langsung saja. Hmm, Jadi pada tugas kuliah satu, eh, Ibu memberikan soal yang pertama membuatkan data acak secara bebas, nilai UTS, statistika dari 100 orang mahasiswa. Lalu kami disuruh membuat tabel distribusi frekuensi lengkap dengan di dalamnya ada banyak kelas, lebar kelas, titik tengah, frekuensi absolut, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Baik, di sini saya sudah membuat nilai UTS mahasiswa secara acak, dimulai dari 49 sampai 95. Dua, yaitu menentukan kelas. Di sini saya menggunakan rumus Sturges untuk banyak kelas, di mana K sama dengan 1 tambah 3,3 log 10N. Untuk N sama dengan 100, K sama dengan 1 tambah 3,3 kali 2 sama dengan 7,6. Dan saya bulatkan menjadi 8. Jadi kelasnya itu saya bikin 8. Lalu untuk menentukan rentang atau range data, saya menggunakan rumus R sama dengan maksimal dikurangi minimal, di mana nilai maksimal yang sudah saya buat yaitu ada 95 dan nilai minimalnya adalah 49. Jadi hasilnya adalah 46. Untuk lebar kelas, saya menggunakan pembulatan ke atas, yaitu lebar sama dengan R per K sama dengan 46/8, jadi 6. Lalu untuk susunan interval kelas mulai dari nilai minimum, kelas dibuat inklusif pada kedua batas, misalnya 49 sampai 54, 55 sampai 60, dan sebagainya. Nah, di sini saya juga sudah membuat tabel distribusi lengkap, di mana di dalam tabel tersebut sudah ada kelas, titik tengah, frekuensi absolut, frekuensi relatif, F sama dengan 100, lalu frekuensi kumulatif, kurang dari, dan frekuensi kumulatif lebih dari. Di mana di dalam kelas itu terdapat nilai di kelas pertama ada 49 sampai 54, lalu ada 55 sampai 60, 61 sampai 66, dan seterusnya. Lalu di titik tengah juga sudah ada nilai di mana 51,5, 57,5, 63,5, dan seterusnya. Dan begitu pun dengan frekuensi absolut, relatif, dan sebagainya. Di mana totalnya itu ada 100 frekuensi absolut dan 1,00 referensi relatif, apa namanya, frekuensi relatif. Oke, lanjut untuk perhitungan ukuran pemusatan dan penyebaran. Jadi di sini saya pilih varian populasi karena saya mengelola seluruh data dari 100 mahasiswa sebagai satu kelompok yang utuh, sehingga varian dihitung menggunakan pembagian N bukan N-1, di mana min adalah rata-rata. Di sini saya menjumlahkan semua nilai, apa namanya, nilai sum XI sama dengan 7.168, di mana min sama dengan total per N sama dengan 7168/100. Jadi untuk nilai rata-ratanya itu adalah 71,68. Lalu untuk median, karena N sama dengan 100 dan itu adalah bilangan genap, jadi median rata-rata dari data ke 50 sampai ke 51 setelah diurutkan, data ke 50 sama dengan 70, data ke 51 sama dengan 72. Jadi mediannya adalah 70 tambah 72 per 2 sama dengan 71,0. Untuk modus, nilai yang paling sering muncul di sini
Frekuensi yang paling tinggi pada data mentah yaitu nilai 66 muncul paling sering yaitu sebanyak 6 kali. Jadi modusnya adalah 66. Untuk range atau jangkauan, range sama dengan 95 min 49. Jadi nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Jadi hasilnya adalah 46. Artinya jarak nilai tertinggi dan terendah adalah poinnya 46. Lalu untuk varians populasi dan simpangan baku atau standar deviasi, rumus populasi yaitu sigma kuadrat sama dengan 1/n dikali jumlah dari I sama dengan 1 sampai N. Dari X sub I dikurangi X bar kuadrat. Perhitungan setelah dihitung, varians adalah 198,7376. Pembulatan 4 desimal. Simpang baku yaitu akar 198,7376 sama dengan 14,0974. Jadi rata-rata jarak nilai terhadap rata-rata adalah sekitar 14 poin. Jadi ada penyebaran sedang, nilai tidak semua berdekatan. Seperti itu. Lalu untuk ringkasan angka akhir, jadi N sama dengan 100. Untuk minimum nilainya itu adalah 99 dan maksimal nilainya adalah 95. Untuk range-nya itu adalah 46, banyak kelas itu ada 8, lebar kelas ada 6, min-nya itu adalah 71,68, mediannya itu adalah 71,0. Untuk modusnya itu adalah 66, untuk varians atau populasinya adalah 198,7376, untuk simpangan baku yaitu 14,0974. Baik, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.